Hyun, seorang profesor muda, memulai ceritanya. Semuanya berawal dari kejadian di musim panas itu. Cerita mundur ke masa lalu di hari-hari bahagia Hyun. Saat dia menikmati karirnya yang cemerlang dengan sahabat sekaligus manajernya, Han Yuri, di sisinya. Sambil tertawa bersama, Hyun merasa sangat bahagia karena di musim panas itu, ia menjadi orang Korea pertama yang menerima penghargaan sastra Rosalind. Dengan ketenarannya, ia mengisi acara di berbagai tempat dengan peserta yang antusias menyambut dirinya. Di rumah, Hyun dihujani dengan cinta oleh suaminya yang setia, Kang So-ho, dan putra mereka yang berharga, Geon-woo, yang datang kepada mereka sebagai berkah setelah 4 kali mengalami keguguran. Sore itu ia pulang ke rumah dan disambut dengan hangat oleh Geon-woo dan So-ho. Mereka merayakan penghargaan yang telah dicapai oleh Hyun. Meniup lilin, berfoto bersama dan bermain air. Benar-benar kehidupan yang sempurna bagi Hyun. Sesampainya di parkir bandara, Hyun memutuskan untuk pergi sendiri. Yuri protes. Kenapa ia tidak boleh ikut bahkan ketika ia sudah siap untuk menemani Hyun? Hyun menyuruh Yuri istirahat saja atau pergi berkencan. Yuri tetap cemas karena membiarkan Hyun pergi sendirian. Ia berpesan agar Hyun segera menghubunginya saat tiba di tujuan. Tapi Hyun malah mengambil HP Yuri dan menonaktifkannya. Ia mengatakan untuk tidak menghubungi Hyun membicarakan masalah pekerjaan. Ia benar-benar ingin manajernya beristirahat dengan baik. Hyun juga membelikan baju untuk pergi ke pesta, yang membuat Yuri terharu dan bersyukur bertemu orang sebaik Hyun. Hyun melambaikan tangannya meninggalkan Yuri yang terus berpesan agar berhati-hati. So-ho duduk di ruang tamu. Ia membaca komentar-komentar di sosial media yang mencibir dirinya. Ia mengingat kembali saat ia masih bekerja sebagai wartawan. Ia yang bersusah payah membawa isu tentang Kim Jong ke publik tiba-tiba ditugaskan meliput hal lain. Ia mengatakan bahwa ini adalah penindasan pers. Atasannya sudah mengingatkan bahwa ini untuk kebaikannya. Kim Jong tidak akan membiarkannya jika dia terekspos. So-ho mencari dukungan temannya. Tak satu pun berani memihaknya. Ia kecewa, membuang-buang uang berharga wajib pajak untuk pengembangan Buyongdong. Mengisi penuh kantongnya sendiri. Bukankah ini tugas kita untuk mengungkapkan tugas kotor ini? Bentak So-ho sambil membanting foto. Atasannya kembali mengingatkan bahwa mereka akan menolak ikut campur tentang itu. Untuk menghindari tekanan. Kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Lanjutnya, So-ho tetap pada pendiriannya. Ia mengingatkan atasannya bahwa ada yang namanya kode etik jurnalistik. Wartawan sebagai telinga masyarakat. Ia merasa hanya menjadi beban bagi atasannya karena berjuang sendiri meneriakkan tentang kasus ini. Ia melepas nametaknya dan mengatakan keluar dari pekerjaannya. Saat itu Geon-woo datang menghampiri ayahnya. Mereka bersama-sama menonton video pemberian penghargaan kepada Hyun. Anaknya ingin menonton video yang ada ayahnya. Tapi So-ho mengatakan videonya membosankan. Geon-woo tetap ingin menontonnya dan mengatakan jika ayahnya sangat keren dan terbaik. Mereka berpelukan. Saat itu So-ho merasakan anaknya demam. Saat So-ho menelepon Hyun menanyakan tentang obat Geon-woo, Hyun membatalkan jadwalnya dan bergegas pulang ke rumah dengan panik karena So-ho tidak mengangkat teleponnya. Yang membuatnya lega. Dia menemukan Geon-woo sudah sembuh. Tapi dia tidak sengaja memergoki So-ho sedang meminum obat kecemasannya. Ternyata dia telah mengandalkan obat tersebut sejak berhenti dari pekerjaannya. Sementara itu, Geon-woo menyelinap keluar dari rumah. Dan pada saat Hyun akhirnya menemukannya malam itu, dia telah menjadi korban tabrak lari. Geon-woo tetap dalam kondisi kritis bahkan setelah operasi. Dan akhirnya, dia tidak sadarkan diri saat Hyun menggenggam tangannya. Untuk menghindari penangkapan, sang pengemudi melarikan diri dengan Geon-woo yang terluka dan meninggalkannya di tempat lain. Dan keterlambatan itulah yang akhirnya membunuhnya. Terperosok dalam rasa bersalah dan kesedihan, Hyun mendapat pukulan kedua saat sang pengemudi dinyatakan tidak bersalah. Dia dijatuhi hukuman percobaan, yang pada dasarnya membuatnya bebas dari hukuman. Tetapi sementara Suho menentang putusan tersebut, ekspresi Hyun tetap kaku. Di luar, Hyun menghampiri sopir yang membawa foto pemakaman Geon-woo dan memintanya untuk meminta maaf pada putranya. Sebaliknya, pria mengerikan itu mencemoohnya.
menyalahkan Geonwo karena telah menabrak mobilnya dan merusak kesepakatan bisnisnya. Ketiadaan penyesalan dari pria itu membuat Su Hyun marah, dan air matanya yang sedih mengering menjadi tatapan tajam. Berada di belakang kemudi, Su Hyun menginjak pedal gas dengan keras, menghukum si penyerang dengan cara yang sama persis dengan cara dia membunuh putranya. Hilang sudah Su Hyun yang ramah dan meyakinkan sebelumnya. Sebagai gantinya adalah seorang ibu yang linglung dan terpisah yang tidak dapat melihat melampaui kehilangan putranya. Yang membuat orang-orang yang dicintainya kecewa. Su Hyun menolak keringanan hukuman, yang mengakibatkan hukumannya menjadi 7 tahun. Di penjara, dia menarik diri lebih jauh lagi, menolak semua kunjungan Suho. Su Hyun begitu terasing sehingga dia hampir tidak bereaksi ketika dia memasukkan jarum mesin jahit ke tangannya sendiri. Seolah-olah dia sengaja menghukum dirinya sendiri. Saat ia dilarikan ke rumah sakit, brankarnya secara kebetulan melewati Seon Yul, yang kebetulan menjadi sukarelawan di paduan suara penjara pada hari itu. Selama ini, Suho telah menyelidiki kasus Geonwoo dengan fokus yang tak kenal lelah dan hanya pada satu tujuan. Dia melacak hukuman ringan yang dijatuhkan pada sang sopir ke pendukung kuatnya, Kim Jon, yang kebetulan adalah politisi korup yang pernah Suho coba ungkap. Selain itu, ia juga menemukan bahwa sopir tersebut sangat terlibat dalam korupsi konstruksi dan pencucian uang yang dilakukan oleh John. Dan ia membawa informasi tersebut ke konfrontasi langsung di kantor John. John mungkin telah naik pangkat lebih tinggi lagi selama bertahun-tahun. Namun Suho tidak gentar sedikit pun dengan ancaman John. Pada titik ini, John akan kehilangan segalanya. Sementara dia tidak punya apa-apa lagi. Sampai John menunjukkan rekaman gerbang depan rumah mereka, yang konon diambil pada hari kejadian. Kamu seharusnya tahu cara terbaik untuk melindungi istrimu. John memperingatkan, meninggalkan Suho dengan ekspresi gelisah. Sementara itu, Su Hyun telah menjaga dindingnya tetap tinggi. Tetapi teman satu selnya yang tanggap, Yang Hyungja, menyadari penderitaannya yang diam-diam. Melihat dirinya dalam diri Su Hyun, Hyungja membantunya mengerjakan tugas-tugasnya dan melindunginya dari gosip penjara. Dialah orang yang di pundaknya Su Hyun menangis setelah akhirnya menerima kunjungan Suho, hanya untuk memberitahunya agar tidak mengunjunginya lagi. Su Hyun telah mendengar tawarannya untuk menjadi koresponden di luar negeri, dan dia tidak tega membuatnya terikat dengan reputasinya yang tercemar. Namun, Su Hyun tidak bisa berpura-pura bahwa mengusirnya tidak ada salahnya. Tahun-tahun berlalu dengan Su Hyun di penjara dan Suho mungkin berada di luar negeri. Sampai kita mencapai tahun 2020. Hyungja baru saja menerima prognosis dari dokter bahwa dia tidak memiliki banyak waktu lagi, yang mendorongnya untuk membuka diri kepada Su Hyun tentang kisahnya. Dia telah melakukan pembakaran terhadap suaminya yang berselingkuh dan selingkuhannya. Kecuali api telah menyebar ke rumah tetangga dan menewaskan orang tua seorang anak laki-laki. Sejak saat itu, dia menulis surat kepada satu-satunya orang yang selamat sebagai penebusan dosa. Dan dia meminta Su Hyun untuk menyampaikan surat-surat terakhirnya kepadanya. Seon Yul yang saat ini mencari nafkah di tempat penampungan barang rongsokan. Pada malam hari, dia menjadi pengintai untuk Partai John. Menyelinap ke dalam gedung-gedung dan mencari bukti-bukti terhadap musuh politik John. Pertunjukan ini tampaknya mengisyaratkan bahwa dia adalah anak laki-laki dalam kisah Hyungja. Tetapi dia memiliki nama keluarga yang sama dengan sopir yang tidak mau bertobat. Di tempat lain, Su Hyun dibebaskan dari penjara. Dan yang mengherankan, Suho berjalan untuk menyambutnya. Tetapi kemudian perspektif bergeser. Dan tiba-tiba ada pria lain yang sedang menuju ke arah seseorang yang bukan Su Hyun. Sendirian, ia mengunjungi makam Geonwoo. Dan kesedihannya membuatnya tetap berada di dekat gundukan tanah pemakaman sampai ia tertidur. Beberapa jam kemudian, dia terbangun oleh hujan yang tiba-tiba turun. Namun dia tetap kering. Ada sebuah payung di atas kepalanya. Dan payung itu dipegang oleh Seon Yul, yang juga pernah mengunjungi kuburan. Terselimuti oleh sikap pendiamnya yang biasa, Su Hyun berjalan pergi. Namun Seon Yul mengikutinya setelah memperhatikan nisan tersebut. Jika Geonwoo melihatmu seperti ini, saya rasa hatinya akan terluka, kata Seon Yul sambil mengulurkan payungnya sekali lagi.